Jarak dulu. Setelah melakukan pengintaian selama 2 jam, tim Piton Polsek Lubek menciduk seorang kurir narkoba berinisial RK di pinggir jalan Ujung Tanah, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. RK diciduk saat hendak melakukan transaksi narkoba dengan anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap tersangka, petugas berhasil menemukan 1 paket kecil narkoba jenis sabu yang disembunyikan di dalam kantong celananya. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas melakukan proses pengembangan. Polisi pun langsung menuju ke arah Kampung Baru Cengkeh, di mana diduga tempat tinggal sang bandar pemilik barang haram tersebut. Saat penggerebekan dilakukan, 3 orang pria di dalam rumah tengah menggelar pesta narkoba. Meski sempat mengelak, tersangka YD tidak dapat berkutik saat petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 paket narkotika jenis sabu dalam kotak permen miliknya. Ya, setelah kami mendapatkan informasi di lapangan, kami berhasil mengamankan 1 orang yang diduga sebagai kurir pengantar sabu beserta 1 paket kecil. Dan setelah itu kami lakukan pengembangan, kami dapat mengamankan 1 orang yang diduga pengedar beserta 1 buah timbangan, 1 buah bong, dan 1 buah paket sedang beserta 10 plastik klip yang diduga digunakan sebagai alat pembungkus sabu. Bersama barang bukti, kedua tersangka diboyong ke Mapolsek Lubak guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Diketahui kedua orang tersangka merupakan DPO dan masuk ke dalam target operasi antik yang serentak dilakukan oleh jajaran kepolisian Polresta Padang tahun 2022. Tersangka dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seakan tidak ada habisnya, aksi penipuan dengan modus investasi bodong kembali terjadi. Di Jambi, sepasang suami istri diringkus anggota Cybercrime Direktorat Kriminal Khusus Polda Jambi. Keduanya dicokok polisi lantaran menjadi otak pelaku penipuan dan penggelapan dengan modus investasi bodong perkebunan sawit. Dari aksinya, pelaku mengantongi keuntungan hingga 5 miliar rupiah dari 500 orang nasabah yang berhasil ditipu. Selain sepasang suami istri, polisi juga mengamankan seorang wanita bernama Vera yang berperan sebagai Direktur Utama CV Jaya Mandiri Investama yang disinyalir menjadi perusahaan untuk menampung dana nasabah. Penipuan investasi bodong ini pun terungkap dari laporan korban yang mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Selama kita melakukan penyidikan, kerugian korban itu kurang lebih dari 5 miliar. Para korbannya berjumlah 500 orang. 500 orang perkiraan Bang ya. Uang dari hasil perbuatan kejahatan investasi ini digunakan untuk bermain judi online. Satu korban itu bervariasi, bisa ada 25 juta, ada yang sampai 400 juta. Tidak hanya di Jambi, di Jakarta puluhan nasabah yang menjadi korban dugaan investasi bodong mendatangi Bareskrim Polri. Mereka meminta kepastian hukum dari kasus penipuan investasi yang mencapai 7,5 triliun rupiah. Sejumlah nasabah korban dugaan investasi bodong oleh PT Mahkota Properti Indo Permata mendatangi Bareskrim Polri Jakarta. Para korban datang untuk meminta kepastian hukum dalam kasus dugaan investasi bodong yang mereka alami. Setidaknya tercatat ada 5.540 kreditur yang terdaftar sebagai member investasi dengan total kerugian mencapai 7,5 triliun rupiah. Salah satu korban bahkan mengaku telah berinvestasi sebesar 18 miliar rupiah dan hingga kini tidak ada kejelasan terhadap dana investasinya. Dari Jambi dan Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Mati 1, tumbuh 1000.
Seakan tidak ada habisnya, investasi bodong terus bermunculan. Gue ingatkan ke lu semua, jangan asal berinvestasi. Jangan berinvestasi hanya karena tergiur dengan keuntungan besar. Bukan untung, malah buntung yang lu dapat. Rencanakanlah investasi lu dengan matang. Berinvestasilah di lembaga pengelola keuangan, tersertifikasi dan terdaftar. Agar investasi lu memberikan hasil maksimal di masa yang akan datang. Gue Bang Ano akan menjadi suara bagi mereka yang resah dan takut. Gue akan menjadi wajah bagi para pengungkap kebenaran. Nah, sekarang gue akan kembali membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama dari Linda.asf. Pak Polisi, tolong dong di Jalan Otista Bogor, macet banyak angkot ngetem di jalan pinggir jalan. Mereka seperti tidak mengenal aturan. Tolong Pak, ditertibkan. Laporan selanjutnya dari @Rafa Kasafani. Pak Polisi, banyak beredar judi togel di wilayah Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Mohon ditindak Pak, karena sudah sangat meresahkan. Laporan selanjutnya dari @Iqbal Rido 21. Pak Polisi, di Jakbar lagi maraknya remaja bawa sajak sambil naik motor di malam hari, terutama di Jalan Kemanggisan. Tolong Pak, patrolinya. Terima kasih. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran. Nah, itu dia tadi investasi bodong ini memang menjadi permasalahan ya belakangan karena banyak sekali masyarakat yang tergiur dengan return yang besar tapi nggak tahu ada masalah di belakangnya. Makanya ini harus pintar-pintar kita juga mengatur keuangan dan juga mengecek tadi kata Bang Ano bagaimana lembaga keuangan tersebut tersertifikasi atau terdaftar nggak nih di lembaga keuangan seperti OJK misalnya ya. Misalnya, betul sekali. Memang ini kan kian marak ya namanya investasi bodong, tapi juga untuk pemberantasan investasi bodong ini juga kian gencar dari pihak penegak hukum. Betul. Nah, ini juga untuk masyarakat waspada dan cermat. Investasi boleh saja ini suatu hal yang baik, namun ke aset yang memang punya legalitas yang kredibel dan legit. Tapi yang menjadi alarmnya adalah itu tadi kalau return-nya terlalu tinggi, kemudian dananya tidak seberapa, itu harus bertanya-tanya apakah ini resmi apa enggak. Setuju. Profit yang besar lalu dapatnya dengan cara instan, ini juga harus menjadi tanda tanya yang besar. Biasanya research yang dalam betul. High risk biasanya high return, tapi high risk itu yang perlu kita waspadai. Setuju. Risiko yang tinggi. Jadi be smart sebagai investor. Kita ke informasi selanjutnya, sebuah video remaja dicekoki pecahan kaca viral di media sosial. Selengkapnya usai jeda tetap di Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan.